Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu kita di mata kuliah, peserta didik, pengembangan peserta didik, dan yang sama-sama kami hormati kawan-kawan, rekan-rekan senasib dan seperjuangan bangsa dan negara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 13 di mata kuliah pengembangan peserta didik akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penyimpangan Perilaku pada Peserta Didik. Namun sebelum kami melanjutkan presentasi makalah kami, alangkah baiknya kami perkenalkan anggota kami pada kelompok 13. Yang pertama yaitu Ana sendiri yang bernama Abdullah dengan NIM 2030101174, dan saudara saya, rekan saya yang bernama Julianto dengan NIM 2030101173. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama yaitu pelanggaran peraturan sekolah dan pencegahannya. Pelanggaran menurut istilah Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkara pelanggar. Sedangkan pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah ada. Dan adapun bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib sekolah, ada banyak sekali pendapat tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang ada di sekolah. Di antaranya yang pertama yaitu membolos sekolah atau sering absen tanpa keterangan yang jelas. Yang kedua, kenakalan siswa, misalnya ada pencurian uang di sekolah atau di tempat lain, berbicara jorok atau tidak terkontrol, mengganggu orang lain secara berlebihan. Dan yang ketiga, pergaulan yang tidak bagus disebabkan faktor lingkungan ataupun faktor pergaulan antara kawan-kawan. Yang keempat, pergaulan bebas yang menjerumuskan pada kebebasan seksual. Yang kelima, merasa adanya ancaman-ancaman terhadap eksistensi dirinya ketika terjadi perbedaan dengan orang lain. Dan yang keenam, tidak adanya kepercayaan terhadap diri serta terkurungnya kemajuan dalam aktivitas dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor penyebab timbulnya pelanggaran tata tertib sekolah. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Ya, faktor keluarga. Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam menjalankan proses sosialisasi pribadi anak, dan juga keluarga memberikan pengaruh menentukan pembekalan watak kepribadian anak. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Ya, faktor lingkungan sekolah. Sekolah merupakan pendidikan yang kedua setelah keluarga bagi anak-anak, yang diharuskan ada bimbingan baik itu pun antara guru dengan murid, antara murid dengan guru dalam kerjasama yang baik menjalin pembelajaran untuk pembekalan masa depan. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Masyarakat dapat memberi pengaruh terhadap perilaku anak, membentuk kebiasaan pengetahuan anak yang sangat berpengaruh terhadap sikap ataupun watak tabiat daripada peserta didik tersebut. Selanjutnya masuk kepada kita poin B tentang pergaulan bebas dan cara pencegahannya. Masuk kepada kita penjelasan tentang faktor penyebab pergaulan bebas. Ya, sangat banyak sekali kita lihat ya, faktor-faktor pergaulan bebas udah semakin merajalela pada zaman ini. Nah, masuklah kita untuk kasar lebih jelasnya. Adapun faktor penyebab pergaulan bebas, yang pertama, rendahnya taraf pendidikan keluarga, seperti keluarga yang mengizinkan sang anak berpacaran tanpa ada pengawasan yang menyebabkan anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Selanjutnya, orang tua
orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anaknya, orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga lupa, sehingga anak tidak bisa diperhatikan dengan maksimal. Anak ini juga kurang perhatian terhadap orang tuanya, makanya ia bisa bebas, makin merajalela. Selanjutnya, kurang berhati-hati dalam berteman. Ya, kurang berhati-hati dalam berteman. Contohnya, teman menuntun kita ke arah yang negatif. Terjadi karena berteman dengan orang yang tidak baik, keadaan ekonomi, keluarga contohnya. Anak yang putus sekolah karena ekonomi keluarga yang rendah membuat perilaku sang anak sangat menjadi akan parah. Nah, yang paling kita perhatikan, yang harus kita ingat yaitu pencegahan pergaulan bebas. Salah satu faktor pencegahan pergaulan bebas yaitu dengan cara membatasi ataupun bergaul dengan yang baik-baik sesuai lingkungan dengan yang baik. Dan adapun cara mengatasi pergaulan bebas terhadap anak-anak yaitu yang pertama, memperbaiki cara pandang, jujur pada diri sendiri, menjaga keseimbangan pola hidup, banyak beraktivitas secara positif, berpikir tentang masa depan, mengurangi menonton TV yang mengganggu unsur seksual dan kekerasan. Selanjutnya, perbanyaklah membaca buku yang memberikan motivasi baik dan berkomunikasi dengan baik dengan orang teman, maksudnya dengan keluarga juga. Berkomunikasi, berbicara tutur sapa dengan baik, sosialisasi tentang bahaya pergaulan bebas, menegakkan antara hukum. Maka dengan hal itu, insya Allah pergaulan bebas kita akan terjaga dan akan terus menjalin dengan yang baik-baik. Selanjutnya yaitu tentang poin E, merokok dan pencegahannya. Merokok ini kebiasaannya sudah terjadi, kebiasaan para bapak-bapak sudah turun-temurun kepada remaja-remaja yang mulai liar. Dan sekarang yang sangat kita perhatikan sekali, anak-anak sudah banyak sekali masuk terjerumus ke dalamnya. Dan adapun faktor pendorong perilaku tindakan merokok, ada dua faktor pada pembahasan ini. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yang pertama tentang karena keadaan fisik saudara. Keadaan indera persepsinya kurang, perkembangan fisik, selanjutnya kesehatan siswa. Yang kedua keadaan psikologis. Ada kalanya bakat yang tidak sesuai dengan lingkungan anak, pergaulan, seterusnya sikap yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, selanjutnya tidak adanya kemauan dalam diri anak. Yang ketiga, pemenuhan gizi ataupun nutrisi. Selanjutnya faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Karena yang tiga ini jika sudah terjaga, insya Allah akan terjauhkan diri daripada sifat pergaulan bebas, sifat merokok ataupun sifat perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak tercela. Dan yang lebih memungkinkan dan yang lebih diperhatikan untuk kepada bapak, ibu ataupun yang lebih tua dalam mendidik anaknya yaitu hendaknya memperhatikan lingkungan, pergaulannya, bagaimana dengan siapa ia bergaul, lingkungan dengan yang baik, karena bergaul dengan lingkungan yang baik akan menimbulkan dengan yang baik-baik. Oke, mungkin sekian pembahasan dari Ana. Selanjutnya akan dilanjutkan saudara saya Zulrianto. Kepada saudara Zulrianto kami persilahkan dengan sepenuh hormat. Tafadhol saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Suryanto, NIM 2030101173. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara saya yang masuk pada poin D, yaitu tawuran dan pencegahannya. Secara etimologi tawuran dalam bahasa Indonesia, tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang atau perkelahian massal. Sedangkan pelajar adalah anak sekolah, anak didik atau siswa atau seorang manusia yang belajar. Faktor yang menyebabkan
terjadi di dalam individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri. Yang kedua yaitu faktor internal itu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Cara pencegahannya, yang pertama, pencegahan dimulai tawuran pelajar secara umum meliputi berusaha mengenal, mengetahui ciri umum dan khas pelajar, mengetahui kesulitan yang dialami para pelajar, dan usaha pembinaan pelajar. Yang kedua, upaya pencegahan dimulai tawuran pelajar secara khusus meliputi di sekolah. Pendidik mental ini khususnya dilakukan oleh guru pembimbing atau di sekolah bersama para pendidik lainnya. Masuk pada poin D, minuman keras adalah minuman alkohol yang pada umumnya yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja yang dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan peningkatan. Cara pencegahannya yaitu mengubah gaya hidup, terapkan pola hidup sehat, dan carilah aktivitas yang bisa mengalihkan keinginan untuk mengonsumsi minuman keras tersebut, seperti melakukan olahraga dan ikut kegiatan sosial atau berkumpul bersama keluarga. Masuk pada poin F yaitu penyalahgunaan teknologi dan media sosial dan serta pencegahannya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat semakin memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah teknologi informasi seperti internet. Internet dapat ada dampak positif dan negatif terhadap kehidupan manusia, dan penggunaan media sosial dapat berbahaya jika media sosial menjadi perhatian utama dari kehidupan manusia sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan sosial dan hubungan interpersonal, dikarenakan dapat mengarah pada perilaku penyalahgunaan teknologi internet berupa ketergantungan pada media sosial tersebut. Penggunaan media sosial lebih digunakan. Ada beberapa cara untuk mengatasi penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Yang pertama, membatasi waktu penggunaannya. Yang kedua, kita harus melakukan aktivitas atau hobi yang dapat menghilangkan atau mengalihkan kita dari teknologi tersebut. Yang ketiga, luangkan waktu untuk orang-orang terdekat. Yang keempat, luangkan atau gunakan media sosial dengan sebijak-bijaknya. Terima kasih. Itulah hasil presentasi kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.